Aulia al-Alillah al-Imam al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Mudah-mudahan terus Allah tambahkan keberkahan kepada kita. Amin. Terus yang penting dalam hati kita punya hajat masing-masing. Amin. Ya, mudah-mudahan. Kenapa disebut Allah udah tahu. Wasilah dan kekasih Rasulullah SAW yang terus tersambung kepada keturunan-keturunannya sampai saat ini pun kita bersama. Subhanallah. Saya harus ngomong banyak-banyak. Kita istiqomah, mudah-mudahan tiap bulan bisa hadir. Mudah-mudahan keluar dari tempat ini Allah Ta'ala berkata selesai. Hadiah kita sebut. Hadiah kita sebut Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Mudah-mudahan menjadi hajat maqdiyah, hajat maqbulah, hajat yang dipenuhi, hajat yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, biasa kita punya guru, kita mendengarkan nasihat dari beliau. Subhanallah, beliau istiqomah jauh-jauh keluh, masya Allah. Saya kira, masya Allah, akhlak beliau baca. Pada guru kita Al-Alim Al-Habib Ahmad Mujtaba Failahi Falyatafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, daimil ifdal azimul nawal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal al-Badril Mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa al. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat hidayah taufiknya hingga bisa kita kembali bersama di majlis yang mulia ini, majlis Kanzul Arsy, bersama kita membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tiap-tiap kita ya ikhwan mempunyai hajatnya, dan semoga insyaallah dengan majlis ini dikabulkan semua hajatnya. Yang banyak urusan duniawi diselesaikan urusan duniawi. Allah ya Allah. Yang punya urusan ukhrawi juga dikabulkan hajat ukhrawinya. Yang kena penyakit disembuhkan insyaallah. Karena kita mendengar dari guru kita Al-Habib Asyami hada Al-Attas, sahib apa namanya, kuburannya di Puncung, Abdullah Syami. Beliau pernah waktu belajar di Rubatarin dulu, katanya waktu itu beliau belajar sama Al-Habib Ali bin Syahab. Jadi beliau ini masih muda. Sempat suatu daras beliau absen. Gurunya nanya, Habib Ali nanya, "Mana Abdullah?" "Fina Abdullah." Teman belum Habib, Abdullah lagi sakit mata. Gak panggil dia. Akhirnya disuruh dipanggil tuh. Beliau datang, akhirnya ngucap-ngucap matanya, nggak bisa ngeliat, sakit mata. Gal isbak ya Abdullah, ada apa ini Abdullah? Agar dia Habib, mata anak lagi merah, nggak enak kalau hadir daras. Gal mana yang mata ente? Pas dilihat sama Habib Alwi, diludahin tuh mata. Diludahin matanya, ente hadir daras, jangan nggak hadir. Walaupun ente sakit, hadir daras dengan niat asy-syifa. Hadirlah daras ini dengan niat insyaallah obat ini daras insyaallah. Akhirnya beliau hadir daras. Beliau cerita semenjak itu sampai sekarang beliau umurnya tua gitu. Termasuk Habib yang tua di Jakarta dulu. Alhamdulillah sempat kita ngalamin dan sempat kita belajar sama beliau, masya Allah. Itu di akhir hayatnya beliau ya ikhwan, sudah tua sampai kalau kita lihat apa namanya itu alis matanya itu putih sampai nutupi matanya. Tapi subhanallah di akhir hayat beliau itu matanya masih ngelihat. Masa dia jelas, mungkin kata beliau matanya lebih jelas dari mata ente. Berkat ludahnya guruannya waktu itu. Nah, ludahnya Habib Ali bin Syahab. Berkat apa? Ente hadir daras. Jadi makanya majelis-majelis yang seperti ini lurus, apalagi salawat kepada Rasulullah SAW. Kita baca barusan Tibbul Qulubi wa dawaiha. Allah, salawatlah kepada Sayyidina Muhammad yang mana beliau adalah Tibbul Qulub, obat daripada hati, wa dawaiha, dan penawar dari semua penyakit hati, wa afiyatil abdan, dan juga buat afiah ke badan kita, wa shifaaha, obat dari semua penyakit, wa nuril absar, cahaya daripada mata hati, wa dhiyaiha, dan terus gitu ala alihi wasallam. Nah, kata ya ikhwan,
Kan qabla ayam guru kita Syekh Abu Bakar Adni waktu hadir acara haul di Usaisa, beliau bilang had minnukum khaif, emang ada yang ke tempat ini takut dari penyakit? Kagak ada, justru yang semestinya yang takut dari penyakit ke tempat ini biar hilang takutnya, biar kelar tuh penyakitnya. Wah kata ya ikhwan, alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Bulan demi bulan ya ikhwan, hari demi hari, tahun demi tahun, sudah pertemuan keberapa Ustaz sekarang? Keempat, ketiga apa? Udah ketiga sekarang, alhamdulillah nggak kerasa. Wah kata bulan demi bulan, hari demi hari, nggak kerasa 3 bulan. Nggak lama lagi udah sekian bulan, nggak lama lagi udah sekian tahun. Makanya pepatah Arab berkata, dagatu galbil mar'i ga'ilatun lahu, innal hayata dagaigun wa thawani. Hal ajib ya ikhwan. Dia bilang detukan jantung manusia memberikan suatu pelajaran, seakan-akan ia berkata kepada manusia itu, hoi katanya, innal hayata, sesungguhnya kehidupan itu adalah dagaigun wa thawani, hanyalah menit dan hanyalah detik, itulah kehidupan. Detukan kita seakan-akan dia ngomong, sadar ente, kehidupan itu cuma segini, menit dan detik, kelar. Gak kerasa sudah sekian bulan, gak kerasa sudah sekian tahun, baru tahun baru sekarang. Nah, gak kerasa sudah sekian tahun. Entar lagi udah yang umurnya 20-an pindah ke 30, yang kepala 30 entar lagi 40, yang kepala 40 entar lagi 50. Itu pun kalau itu nyampe, enggak datang, enggak sadar, tahu-tahu datang deh malaikat Israel. Datang waktu loh, kelar deh. Begitulah ya ikhwan. Hakadzal hayat, begitulah kehidupan. Yang tiap-tiap kehidupan itu membawa suatu pelajaran ya ikhwan. Tiap hari ada ibrah di situ, dan tiap minggu ada ibrah di situ, dan tiap bulan juga ada ibrah di situ. Yang sekarang kita alamin sekarang ini di bulan Jumadil Awal. Banyak sekali ikhwan ibrah yang Allah Taala letakkan di bulan Jumadil Awal ini, peristiwa-peristiwa sirah Rasulullah SAW. Di antaranya apa ya ikhwan? Ini walaupun jarang dibahas di majalis ataupun di acara maulid, tapi ini peristiwa yang azim, yang sangatlah agung. Di bulan Jumadil Awal ini pernah terjadi di tahun ke-8 Hijriyah. Terjadi apa? Terjadi suatu peperangan yang besar, namanya perang Mu'tah. Perang Mu'tah. Nabi SAW mengutus sahabat-sahabatnya untuk memerangi kaum Romawi, Bizantium, yang mana kaum muslimin, coba bayangin kaum muslimin berapa sih mereka? Banyak, lumayan banyak. Berapa kaum muslimin? Ahlan wa sahlan, fadhal Ustaz. Bilangan mereka 10.000 kaum muslimin. Itu termasuk bilangan yang besar ya. Kalau kaum muslimin 10.000 itu besar. Sedangkan kaum kufar Bizantium berapa? 200.000. Jadi 10.000 lawan berapa lawan? 200.000. Berapa persen itu? Jauh banget. Dan memang begitu, setiap peperangan kaum muslimin enggak ada, sejarah enggak mencatat bahwasanya pernah kaum muslimin berperang dengan musuh yang mana kaum muslimin bilangannya lebih banyak, enggak ada dalam sejarah. Setiap sejarah, baik pun di zaman Rasulullah, di zaman sahabatnya, dan terus itu pasti musuh lebih banyak. Kayak gini, 10.000 lawan 200.000 ya ikhwan. Akhirnya Nabi SAW mengutus sahabatnya, yang mana waktu itu dipimpin oleh Sayyidina Zaid bin Harithah. Sayyidina Zaid bin Harithah ini siapa? Sayyidina Zaid bin Harithah adalah pernah menjadi budaknya Rasulullah waktu dia masih kecil. Akhirnya Rasulullah SAW membebaskannya. Zaid bin Harithah termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam, termasuk budak-budak yang pertama kali masuk sebelum Sayyidina Bilal. Dia masuk Islam bareng sama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Zaid bin Harithah. Panjang ceritanya. Sampai-sampai dijulukin dengan hibbu Rasulillah, kesayangannya Rasulullah. Kata Zaid bin Harithah. Nabi SAW memberikan bendera Islam kepada Zaid bin Harithah. Wahai Zaid, ini pegang bendera ini, amanah. Dan Nabi SAW dalam perperangan itu Nabi SAW nggak ikut perang, hanya mengutus utusan. Biasanya sih kalau dalam istilah sirahnya itu bukan namanya ghazwah, namanya sariyah namanya. Sariyah itu utusan perang. Tapi karena sariyah ini gede banget 10.000, akhirnya ulama sirah menobatkan itu menjadi ghazwah namanya. Makanya dalam kitab sirah kagak ada namanya sariyah Mu'tah, yang ada namanya ghazwah Mu'tah. Yang biasanya ghazwah itu kalau seandainya dihadiri Rasulullah baru namanya ghazwah. Kecuali ini nih, ada ghazwah yang Rasulullah nggak hadir tapi tetap dinamakan ghazwah, namanya ghazwah Mu'tah. Tempat namanya Mu'tah itu sekarang di Yordan, sekarang ini masuk di negeri Syam, dekat Palestina, Yordan.
Wah, diutuslah Sayyidina Zaid bin Harithah memimpin pasukan itu. Di sini Nabi SAW memberikan isyarat. Yahmilu hadzal liwa, yang membawa bendera Islam adalah Zaid bin Harithah. Bila mana dia gugur, berarti apa artinya? Pasti gugur berarti. Bila mana dia gugur, maka serahkanlah bendera ini ke siapa? Ke orang kedua yang namanya Ja'far bin Abi Thalib. Siapa Ja'far bin Thalib? Kakaknya Sayyidina Ali. Masih misalnya Rasulullah, Ja'far bin Abi Thalib. Ini padahal Ja'far ya ikhwan, lama di mana? Dia sempat hijrah dari Mekah ke Habasyah, ke Ethiopia. Dan dia lama di sana bertahun-tahun. Akhirnya pas kaum muslimin hijrah ke Madinah, baru pula lama dia baru menyusul ke hijrah ke Madinah dari Ethiopia. Ini ceritanya dia baru balik dari Ethiopia ya ikhwan. Baru berapa bulan langsung Rasulullah SAW menyuruh dia untuk ikut perang Ghazwa Mu'tah ini. Ini Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib yang misalnya Rasulullah SAW, dan dalam kitab Syama'il disebutkan inilah sahabat Rasulullah yang paling mirip mukanya dengan Rasulullah. Ja'far bin Abi Thalib, julukannya Ja'far At-Tayyar. Tayyar ini terbang ya Pak. Ja'far yang terbang. Kenapa dinamakan terbang? Bakal ada ceritanya. Nabi SAW pernah mengucapkan, Ja'far ashbahta khalqi wa khuluqi wa anta khuliqta minat tin alladhi khuliqtu minhu. Wahai Ja'far, engkau mirip denganku, poster mukamu dan juga akhlakmu mirip denganku, kata Nabi SAW. Dan sungguh engkau telah diciptakan dari tanah yang mana aku pun diciptakan dari tanah itu, tanah yang sama. Memang Nabi SAW sama Sayyidina Ja'far ini luar biasa, misan yang paling mirip zahir batin ke Rasulullah SAW. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib baru balik dari Ethiopia, baru kangen-kangenan. Dia balik waktu bertepatan dengan Ghazwat Khaybar. Sampai Nabi SAW bingung, la adri bi'ayyihima afrah, bi fathah Khaybar atau bi gudum Ja'far. Aku nggak tahu senang gara-gara kita menang di perang Khaybar atau gara-gara Ja'far datang, kata Nabi SAW. Senangnya Rasulullah SAW sama Ja'far ini. Berapa bulan langsung disuruh ini ikut Ghazwa Mu'tah. Dan di sini pula Nabi SAW mengucapkan, bila mana Zaid gugur maka bendera akan dibawa oleh siapa? Oleh Ja'far ini. Dan bila mana dia gugur, berarti pasti gugur. Maka bendera ini akan dibawa oleh siapa? Oleh Abdullah bin Rawaha, orang ketiga, namanya Abdullah bin Rawaha. Dan bila mana dia gugur, berarti tiga-tiganya pasti gugur. Jadi mereka itu waktu mau pergi ke Ghazwa Mu'tah, sudah artinya bakal mati pasti di sana. Yakin, karena Nabi SAW sudah memberikan isyarat. Sayyidina Zaid, Sayyidina Ja'far, dan Sayyidina Abdullah bin Rawaha. Tapi yang ketiga ini, Nabi SAW bilang, kalau seandainya Abdullah bin Rawaha gugur, Nabi nggak nentuin siapa yang menggantinya. Maka bermusyawarahlah kaum muslimin untuk menentukan siapa panglima mereka. Ini wasiat Nabi SAW. Berangkat akhirnya itu 10.000 kaum muslimin yang di bawah pasukan yang dibawa oleh siapa? Sayyidina Zaid bin Harithah, ketua pertama. Itu dicerita ya ikhwan. Ini perangnya itu bukan berapa jam ya, berhari-hari. Ketika mereka bertemu dengan kaum Bizantium itu tepat di tempatnya Mu'tah. Kita pernah lihat tuh tempatnya, padangnya yang gede banget padangnya. Di sinilah tempat terjadinya perang Mu'tah itu. Hari pertama memang subhanallah langsung gugur ini Sayyidina Zaid bin Harithah. Soalnya dia bawa bendera. Kalau di orang yang bawa bendera itu pasti diincar. Jatuhnya bendera itu menandakan kalah. Ini Sayyidina Zaid bin Harithah, dia ketua dan dia yang bawa bendera. Diincar sama orang kafir, meninggal. Langsung Sayyidina Ja'far At-Tayyar ingat wasiat Nabi SAW. Kalau seandainya Zaid meninggal, siapa yang gantiin? Dia yang gantiin sekarang. Majulah Sayyidina Ja'far At-Tayyar ini, Ja'far bin Abi Thalib, maju ya Pak. Kelar hari pertama, hari kedua, wahakata. Akhirnya kayak biasa, jadi incaran tuh yang bawa bendera. Sampai-sampai ya dalam cerita itu Sayyidina Ja'far At-Tayyar ketika dia mati syahid ditemukan berapa tusukan? Bukannya 15 atau 16, 70 tusukan, semuanya di depan badannya. Jadi nggak kabur dia sama sekali, dia maju ke depan tuh. 70 tusukan, antara tusukan pedang, tusukan tombak, tusukan panah, semua di depan, nggak ada tusukan di belakang, semua di depan. Itu dalam cerita Sayyidina Ja'far At-Tayyar ketika membawa bendera itu diincar sama orang kafir sampai dipotong tangan kanannya segini, sampai sampai siku. Akhirnya beliau bawa bendera dengan tangan kirinya.
diincar lagi, kena, dipotong pula tangan kirinya sampai siku. Akhirnya beliau bawa bendera itu dengan dipeluk kayak gitu, nggak boleh jatuh bendera. Terus sampai kayak gitu, akhirnya dipotong kedua tangannya sampai akhirnya jatuh dan gugur. Hakada Sayyidina Ja'far. Baru dibawa oleh siapa? Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Bawa bendera habis itu ya kawan. Nah, Nabi SAW waktu terjadinya Ghazwah Mu'tah itu tepatnya tanggal 5 Jumadil Awal ya kawan. Tanggal 5 Jumadil Awal, 10 hari yang lalu. Ya, apa namanya? Kalau tepatnya itu. Nabi SAW ketika terjadinya Ghazwah Mu'tah itu Nabi SAW duduk sama sahabat-sahabatnya di Madinah. Dan Nabi SAW menceritakan peristiwa yang sedang terjadi. Jadi sahabat waktu itu kayak nonton bioskop. Nabi ceritain, sekarang Zaid bin Harithah gini, gugurlah si Zaid. Kemudian Ja'far membawa bendera, kemudian diceritain dengan detail. Jadi sahabat pas dengar itu kayak mereka nonton bioskop. Dengan detail Nabi SAW. Ketika Nabi SAW menceritakan Ja'far At-Tayyar, Ja'far ini dibuntung tangan kanannya, ngilang tangan kirinya, dibawa, dipeluk bendera sampai akhirnya dia meninggal. Nabi SAW diam sejenak, menahan Nabi SAW, diam sejenak. Akhirnya Nabi SAW nangis Nabi SAW ketika gugur Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Habis itu Nabi SAW diam sejenak. Habis itu apa namanya, bilang kayak gini, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Sahabat ini apa? Nabi SAW kirim salam sama siapa? Tahu-tahunya habis itu Nabi SAW bilang, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggantikan dua tangan Ja'far dengan dua sayap. Yang mana dengan sayap itu dia akan terbang di surga kemana aja dia mau. Dan sebelum dia ke sono, dia mampir ke sini dulu, kata Nabi SAW. Barusan datang tuh, aku melihat barusan Ja'far terbang dengan sayap barunya diarak oleh malaikat-malaikat. Wah, kata ini kalau guru kita Habib Umar nyeritain cerita ini, lihat, jadi ruh Sayyidina Ja'far nggak mau ke alam kenikmatan, agak mau. Kemana dulu? Mampir ke Madinah dulu. Kirim salam sama Rasulullah. Begitu Syekh. Hakada arwah sholihin. Itulah ruhnya kaum sholihin yang memang cinta sama Rasulullah SAW. Sebelum kemana-mana kagak ada yang ceritanya nikmat surga atau nikmat kubur. Pertama kali salam sama Rasulullah SAW dahulu. Waalaikumsalam. Habis itu dibawa oleh Sayyidina Abdullah bin Rawahah. Habis itu Sayyidina Abdullah bin Rawahah nggak lama kemudian gugur pula. Akhirnya siapa ya ikhwan? Kaum muslimin bermusyawarah. Ini pesan Nabi SAW. Kita musyawarah siapa yang sekarang yang jadi ganti Abdullah bin Rawahah. Tepat waktu itu baru masuk Islam dan baru hadir di peperangan pertamanya. Siapa? Sayyidina Khalid bin Walid. Terkenal panglima perang yang jitu luar biasa. Ini perang pertamanya di Islam. Baru masuk Islam. Langsung akhirnya sahabat-sahabat menunjukin, ya inti deh ya Khalid, inti deh jadi panglima perang. Nabi SAW ketika itu menceritakan di Madinah. Dan sekarang kaum muslimin, kata Nabi SAW, menunjuk seseorang Saifullah sallahu alal musyrikin. Sekarang yang megang bendera adalah pedangnya Allah, yang mana Allah Ta'ala bukakan pedang itu atas kaum musyrikin. Nah, makanya Sayyidina Khalid bin Walid dalam cerita ya Pak, itu Khalid bin Walid berapa kali mimpin perang ya, kemana-mana mimpin perang. Dia bilang tidak ada sejengkal pun di tubuhku melainkan ada di situ bekas luka pedang ataupun luka tombak setiap tubuhnya. Tapi yang anehnya beliau ini nggak mati syahid. Meninggalnya karena sakit. Dia bilang nyesel, katanya, tidaklah aku pernah menghadiri perang melainkan aku berharap untuk mati syahid di perang itu. Tapi kok aku mati kayak gini, kayak matinya hewan biasa, katanya. Padahal pengen banget. Kata siapa? Kata Khalid bin Walid. Kata ulama bilang, ya pantesan. Kenapa? Karena memang Nabi SAW bilang dia ini adalah pedangnya Allah. Kalau seandainya dia mati terbunuh, berarti pedangnya Allah patah dong. Nah, Allah Ta'ala jaga pedangnya itu, nggak mau dipatahin orang. Akhirnya meninggal dalam keadaan sakit. Hakada Khalid bin Walid. Yang ajibnya ya ikhwan, di perang Mu'tah itu Khalid bin Walid ketika mimpin perang Mu'tah, apa yang terjadi? Dia pintar, jenius dalam taktik perperangan. Itu sudah berapa hari, sudah lama itu perang. Kaum musyrikin banyak korban, muslimin juga ada yang korban. Akhirnya sama Sayyidina Khalid bin Walid kayak gini dibuatnya. Gimana besok taktik perang kita? Kata gampang. Yang tadinya sebelah kanan pindah ke sebelah kiri. Yang tadinya depan pindah ke belakang. Dan aneh mau berapa orang? Banyak. Aneh nggak mau mereka berhadapan. Aneh mau mereka main pasir di belakang. Bingung sahabat. Ini kita perang kok main pasir? Enggak.
Maksudnya gimana? Main pasir di belakang itu main pasir. Main pasir di belakang. Itu jadi jadi di antara taktik beliau ada beberapa orang ditugasin ngapain? Di belakang pasukan ngapain? Nimbur pasir gitu. Maksudnya apaan? Bakal paham besok. Besok dengan taktik baru ini, itu kaum musyrikin ya ikhwan lihat, loh kok mukanya baru-baru semua muslimin gitu. Kan dirubah tuh. Yang tadi di kanan jadi di kiri. Yang tadi depan jadi belakang. Ini wajah baru semua nih muslimin nih. Wah, mereka melihat ada debu-debu dari belakang pasukan muslimin. Dikiranya apa ya? Dikiranya bantuan baru datang. Itu. Jadi pada takut kaum musyrikin. Oh, muslimin masih makin banyak mereka. Mereka datang bantuan, ketakutan. Gara-gara ketakutan itu akhirnya mereka kalah. Ini berkat taktiknya Khalid bin. Padahal kagak ada bantuan, kagak ada tambahan. Yang ada cuma orang main pasir di belakang. Tapi bukan luar biasa ini. Menanglah kaum muslimin ya ikhwan. Nah, akhirnya mereka balik dengan membawa kemenangan. Namanya Ghazwah Mu'tah. Tanggal 5 Jumadil Awal. Wah, kata ikhwan. Itulah peristiwa yang pernah terjadi di bulan Jumadil Awal ini. Kalau kita lihat di sirah Nabi, itu tiap-tiap bulan ya ikhwan ada peristiwa yang menarik. Nah, di antaranya seperti Ghazwah Mu'tah ini, Sayyidina Ja'far At-Tayyar ini sampai sekarang sering kita hadirin di sana juga tiap tahun ada haul Sayyidina Ja'far At-Tayyar yang dijulukan dengan Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Kenapa Tayyar? Karena terbang dengan dua sayapnya. Allah Ta'ala menggantikan tangannya yang hilang dengan dua sayapnya. Wa hakadha ya ikhwan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya jama'ana ma'ahum, dikumpulkan kita semua dengan mereka kelak insyaallah ya. Bisa kita kumpul dengan Sayyidina Ja'far, bisa lihat beliau lagi terbang gimana insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah taala yarzuqna mahabbatuhum wa yatawaffana ala millatin. Allahumma ya man wafaqa ahlul khair bil khair wa anahum alayhi wa faqina Allahu lil khair wa a'inna alayhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kita pengen dibawa kemana gitu kita. Ya, dah tinggal makan doang kita ini dah. Insyaallah rohaninya udah, insyaallah kita mulai ke hatam dan lain. Kita tutup dengan doa awal majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah kita Jumat ketemu lagi nanti di awal bulan Februari malam 1 di minggu pertama.